3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi di podcast Bapak, di podcast Hani Subakti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pada pagi hari ini yang cerah ini saya kedatangan Mbak Tari ya. Mbak Tari merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menulis yang namanya skripsi atau karya tulis ilmiah skripsi sebagai syarat Mbak Tari untuk menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana. Oke, kalau minggu lalu saya sudah kedatangan Mbak Anggi yang waktu itu kami membahas tentang judul. Hari ini kami membahas tentang bagaimana sih penulisan bab 1. Begitu ya Mbak Tari ya? Iya, Pak. Karena Bapak dengan Mbak Tari ingin mengulas bab 1 langsung ke Bapak Pak Hani Subakti sebagai akademisi atau dosen yang nantinya akan mencoba menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Untuk itu saya persilahkan kepada Mbak Tari untuk bertanya apa saja sih yang harus dikerjakan di bab 1 itu. Saya persilahkan Mbak Tari. Jadi saya nanyanya satu-satu dulu, Pak. Satu-satu boleh. Ini Pak Hani sudah siapkan papan tulis seperti yang waktu itu ya. Apa Mbak yang pertama? Baik, pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih Pak cara membuat latar belakang dan penyusunannya itu bagaimana? Oke, kita berada di bab 1 ya. Ya. Di bab 1. Dan di bab 1 ini ada yang namanya latar belakang. Latar belakang. Oke. Mbak Tari tentunya pernah sudah ya mendapat mata kuliah tentang karya tulis ilmiah ya. Pernah di semester sebelumnya ya. Latar belakang ini kalau dalam bahasa ilmiahnya sering disebut the solid and the sign. Gitu ya. Apa itu Mbak? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Latar belakang. Situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan. Nah, jadi menulis latar belakang, Mbak Tari harus menceritakan hari ini yang terjadi itu apa. Nah, misalnya rencana di sekolah ya? Iya, Pak. Karena ke PGSD-an berarti di sekolah. Mbak Tari ceritakan latar belakang sekolah itu. Biasanya kata-kata pembukanya boleh dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian dari apa itu? Dari tentang kurikulum. Ya. Baru dibandingkan dengan situasi yang ada di situ dengan harapannya. Gitu ya. Jadi latar belakang itu ada pembuka dulu dengan kutipan, dengan kalimat-kalimat pendukungnya. Kemudian setelah itu Mbak Tari ceritakan kronologi sekolah. Situasinya apa di situ? Kejadiannya apa? Itu kan situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan. Nah, itu ya. Situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan. Kemudian Mbak Tari lanjutlah ke permasalahan pokoknya apa? Dari judul saya. Dari judul itu. Ya. Yang jelas latar belakang harus sesuai dengan judul, nggak boleh loncat. Ya. Jangan sampai Mbak Tari buka jalur sendiri, judulnya apa, latar belakangnya apa. Itu nanti tidak nyambung atau tidak koheresi, tidak bersambung. Yang untuk latar belakang mungkin begitu, Mbak. Karena nanti langsung terkait ini. Pertanyaan kedua apa? Selanjutnya Pak, rumusan masalah. Itu kan ada 5W plus 1H, Pak. Iya, Ambil rumusan. semua dari 5W, pertanyaan dari semua 5W plus 1H itu, atau pilih salah satu gitu, Pak? Rumusan masalah ya? Iya, rumusan masalah. Dulu waktu di bangku sekolah mungkin kalian pernah belajar yang namanya 5W 1H. What, where, when, why, dan how gitu ya. 5W plus 1H. Namun kalau sejatinya rumusan masalah itu ini deh. Rumusan masalah itu adalah adik Simba. Pernah dengar? Belum, Pak. Adik Simba. Adik Simba. A-nya itu berarti apa? Apa? Apakah? Apakah? Di. Di mana? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M-nya itu mengapa? B-nya itu adalah bagaimana. Adik Simba. Dan menurut Bapak, teman-teman yang di rumah juga harus menyaksikan ini ya. Karena rumusan masalah yang paling bagus adalah ketika bertanya tentang bagaimana. Bagaimana ini artinya mencari solusi atau penyelesaian. Boleh mengapa, sebab atau alasan. Atau apakah peristiwa. Jadi jelas skripsi kalian. Tapi kalau kalian bertanya, di mana, kapan, atau siapa, ini terlalu sederhana. Jadi yang pertama adalah pakai bagaimana, yang kedua mengapa, yang ketiga apakah. Ini yang paling ideal Mbak Tari ya. Ya, jangan sekali-sekali kalau saran Bapak sih, hemat Bapak sebagai yang sering melihat judul skripsi, kalau rumusan masalahnya di mana, kapan, atau siapa, ini akan tidak baik. Tapi usahakan bagaimana, mengapa, dan apakah. Mbak Tari rencananya apa? Rumusan masalahnya? Bagaimana, Pak? Bagaimana. Oke. Satu apa dua? Satu, Pak. Satu. Ya. Cukup.
Kalau strata 1 atau S1 cukup satu rumusan masalah. Tidak perlu berpanjang-panjang juga sebenarnya, ya. Keefektifan. Mungkin begitu ya, Dek? Iya, Pak. Jadi 5W1H gimana, Pak? Ya, karena 5W1H ini adalah bahasa Inggris, ya kita pakai bahasa Indonesia aja. Adik Simba. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ada lagi? Tujuan penelitian, Pak. Tujuan. Ya, tujuan. Bapak tebak dulu. Pertanyaan keempat berarti manfaat ini? Iya. Oke. Baik, kita jadikan satu ya. Iya. Tujuan berarti dan manfaat. Jadi ini saling terkait ya, teman-teman. Tujuan. Jadi kembali ke latar belakang, ketika Mbak Tari menuliskan latar belakang, sebenarnya Mbak Tari itu ingin menyelesaikannya kan? Ya. Situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan. Berarti untuk tujuannya harus ada yang diharapkan. Oh, menjawab rumusan masalah bagaimana tujuannya adalah untuk ini. Manfaatnya agar ini. Jadi ini adik kakak nih. Adik kakak semuanya nih. Dan tidak boleh terbolak-balik ya. Jadi pertama latar belakang, situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan, rumusan masalahnya menggunakan kalimat tanya bagaimana, tujuannya kembali ke rumusan masalah, manfaatnya berdasarkan dari tujuan. Oh, tujuan kembali ke rumusan masalah, manfaat kembali ke tujuan. Oh, iya, gitu ya. Karena manfaat dibagi menjadi dua ya. Manfaat teoritis dan manfaat praktis gitu ya. Manfaat teoritis berdasarkan teori-teori. Teori-teori yang Mbak kutip, Mbak baca, analisis. Manfaat praktis. Kalau praktisnya berarti apa ini? Teoritis tadi berdasarkan buku referensi, artikel jurnal. Kalau praktisnya berdasarkan yang diteliti. Oh, untuk pihak sekolah. Oh, untuk pihak guru, orang tua, siswa, atau peneliti selanjutnya. Ingat, kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi, Dek. Iya kan? Jadi kita ini ramai sekali di dunia ini. Jadi nggak mungkin kita itu penelitian nggak ada manfaatnya, pasti ada. Baik untuk diri sendiri, orang di sekitar kita, atau peneliti yang akan datang. Mbak Tari semester 7. Ya, Pak. Nanti semester 8 lulus. Insya Allah ya. Semoga lulus. Nah, ternyata nggak lulus semester 9, tapi nggak berharap Bapak ya. Jadi manfaat itu akan dirasakan sama di kelas Mbak Tari. Oh, ternyata Mbak Tari, kakak kelas kemarin, Kak Tari kemarin, manfaat penelitiannya, teoritisnya ini, praktisnya ini, oh bagi saya ini juga bermanfaat gitu. Jadi sekali 3 uang lah ya. Nah, itulah uniknya karya tulis ilmiah yang tidak pernah dikerjakan oleh teman-teman yang memang kebetulan belum sampai di tahap ini. Karena kalian sudah mau sarjana, makanya oleh karena itu membuat yang namanya bab 1. Jadi sekali lagi, Bapak ulang, latar belakangnya harus pakai teori-teori juga, Dek. Boleh dari undang-undang, boleh dari kurikulum tentang buku-buku referensi, mengutip lah, walaupun tidak sebanyak nanti bab 2 ya di segmen berikutnya. Dan rumusan masalah bagaimana tadi sudah, tujuan sudah, manfaat sudah. Ada lagi? Pak, minimal referensi dari latar belakang itu berapa gitu? Iya, berapa? Kalau minimal maksimal tidak pernah ada. Tapi biasanya karena latar belakang ini minimal 2 lembar kertas A4 ya, dengan margin 4433, itu biasanya ada sekitar 5 sampai 6 teori. 5 sampai 6 teori yang harus disimpulkan juga menurut Mbak Tari. Pak, berarti nanti bab 2 pakai teori lagi, jelas kalau bab 2, tapi bab 1 pun perlu teori. Karena sekali lagi bab 1 ini sudah ilmiah. Ada teori. Rumusan masalah juga berdasarkan teori bisa. Kalau mau dicari. Tapi sekali lagi itu tergantung pembimbing ya, Dek ya. Iya, Pak. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Lanjut. Ada lagi yang kelima? Yang kelima itu batasan dari penelitian. Batasan penelitian. Oke. Mbak Tari membatasi nggak penelitian ini? Maksudnya, Pak? Kira-kira nanti Mbak Tari mau batasi nggak penelitian yang Mbak Tari akan lakukan? Ke siapa gitu? Iya. Iya, Pak, batasi. Harus ya. Ya, harus. Karena kalau Mbak Tari tidak pernah membatasi penelitian, ini akan berpanjang lebar ini. Iya, Pak. Ya. Pertama judulnya satu variabel, gara-gara tidak dibatasi nanti bisa memanjang. Ya, jangan sampai yang diteliti ternyata satu kota atau satu provinsi. Iya. Sebenarnya cuma mau meneliti salah satu SD yang ada di kota Samarinda, gara-gara tidak dibatasi nama SD-nya, nama kecamatannya, nama kotanya, akhirnya Bapak sebagai dosen, pembimbing atau penguji nanti akan bertanya, ini neliti bagian apanya, Dek? Nah, oleh karena itu perlunya namanya batasan penelitian. Gitu ya. Jadi batasan penelitian itu Mbak Tari semacam kasih pagar gitu, Dek. Penelitian saya hanya sampai di sini.
mungkin suatu saat bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain. Mungkin kalau Mbak Tari nanti lanjut ke pasca sarjana atau doktoral, bisa Mbak Tari lanjutkan dengan pedoman variabel yang lebih banyak. Tapi karena Mbak Tari masih strata 1, ya, jadi Bapak rasa cukup satu variabel dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Bisa ya? Jadi Mbak Tari yang membatasi, bukan Bapak. Si peneliti atau si penulislah yang membatasi batasan penelitian itu sendiri. Oke. Ada lagi? Selanjutnya yang terakhir, Pak. Menarik ya. Yang keenam, definisi operasional. Itu bagaimana ya? Definisi Operasional. Operasional. Nah, tulisannya nggak bagus ya. Tapi intinya begini, definisi operasional. Nah, para penonton YouTube atau podcast Bapak Hani di penelitian relevan, di penelitian skripsi, kenapa sih harus ada definisi operasional? Karena sekali lagi ini ilmiah, ya. Jadi karena ilmiah, definisi operasional ini harus ada. Apa isinya, Pak? Definisi operasional itu kembali ke judul, Mbak Tari. Judul Mbak Tari tentang apa itu didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Menurut KBBI. Kalau tidak menurut KBBI, menurut apa, Pak? Ya menurut literatur lah. Referensi-referensi yang ada. Tapi biasanya menurut KBBI. Misalnya penelitiannya apa? Boleh Bapak tahu rencananya? Analisis keterampilan menyimak pada siswa kelas 4. Berarti Mbak Tari menceritakan analisis itu yang seperti apa, keterampilan itu seperti apa, menyimak itu seperti apa dan apa saja. Boleh disertai contoh untuk memperkuat yang namanya definisi operasional, ya. Definisi operasional. Dan ketika ini sudah tersusun secara sistematis dan baik, Bapak rasa bab 1 Mbak Tari akan di-ACC. Akan di-ACC. Ya, sekali lagi kita bisa ulang balik bab 1-nya yang jelas adalah latar belakang, situasi hari ini dan situasi yang diharapkan, rumusan masalah menggunakan kalimat bagaimana, bagaimana, mengapa atau apakah ya, 3 ya. Tapi saran Bapak cukup satu aja. Kemudian tujuan dan manfaat ini harus saling terkait. Kalau tujuan ke rumusan masalah, kalau manfaat ke tujuan. Kemudian dibatasi. Apa yang dibatasi? Yang dibahas di latar belakang tadi, judul tadi. Judul tadi dibatasi. Setelah dibatasi, coba diuraikan judulnya. Biar apa sih? Definisi operasional biar pembaca, adik-adik kelas Mbak Tari nanti yang semester 5 sekarang atau semester 3 sekarang ketika membaca, oh ternyata Mbak Tari ini menyimpulkan menyimak itu adalah ini, menulis apa keterampilan itu adalah ini, gitu loh Mbak Tari. Ya, Pak. Jadi harus saling terkait. Sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Jadi kita ini semacam Q&A gitu deh ya. Yang menonton biar kalian dapat manfaat, yang bertanya langsung yang bekerja atau menyusun skripsi, Bapak sebagai dosennya hanya mencoba mengulasnya secara umum, secara garis besar untuk mahasiswa apapun di tingkat apapun Mbak Tari. Iya, Pak. Tidak hanya FKIP, sosial politik, ekonomi, hukum, ya, kesmas bahkan, keperawatan, kedokteran, kebidanan. Ya rata-rata hampir sama sih kalau penelitian itu. Hanya saja tadi ya, kalau boleh diulang, coba dilengkapi dulu. Setelah dilengkapi, konsullah ke pembimbing. Pembimbing 1, kemudian pembimbing 2. Kalau beliau sudah ACC, nanti kita lanjut di segmen berikutnya di bab 2. Gitu ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya Mbak Tari? Cukup? Itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman ya. Q&A singkat dari Bapak menjawab pertanyaan Mbak Tari, mahasiswa tingkat akhir di Universitas Widya Gama Makam Samarinda. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih Mbak Tari. Kalau gitu kita jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Subscribe itu